Kembali lagi di Jurig Film, channelnya para pemberani. Bagi kalian yang penakut disarankan untuk tidak menonton sendirian. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Apartemen 1303. Untuk memicu adrenalin, langsung saja kita simak alur ceritanya. Yuka adalah seorang gadis muda yang baru saja pindah ke sebuah apartemen indah bercat putih di lantai 13 dengan nomor 03. Ia sedang membereskan barang-barangnya. Ketika ia mendengar bunyi-bunyi aneh di dalam lemari, tiba-tiba saja diperlihatkan kalau Yuka sudah tergantung di balkon, seperti hendak bunuh diri dan jatuh ke kolam renang lalu tewas. Sebulan kemudian ada orang baru yang menghuni apartemen itu, seorang gadis bernama Sayaka. Teman-temannya menemani ketika dia pindah. Mereka berbincang bahwa apartemen yang indah dan murah itu terkenal dengan kisah hantunya. Ketika kawan-kawannya bermaksud menakut-nakuti Sayaka, Sayaka malah berhasil menakut-nakuti mereka sampai menjerit. Tiba-tiba mereka menyadari kalau anjing mereka yang bernama Samantha tidak terlihat. Terakhir kali mereka melihatnya ke kamar mandi. Tanpa sengaja mereka masuk ke kamar berisi lemari yang dilihat oleh Yuka dulu. Tiba-tiba saja perilaku Sayaka berubah, seperti sedang kerasukan. Kemudian dia berlari ke balkon lalu melompat. Ia tewas karena bunuh diri. Kakak Sayaka yang bernama Mariko tidak percaya begitu saja kalau adiknya bunuh diri di depan teman-temannya. Ia curiga kalau ada yang tidak beres. Ketika itulah tiba-tiba dia melihat arwah Sayaka lewat. Ia tertawa-tawa sambil berkata, "Ibu yang mendorongku." Ketika mengunjungi apartemen itu, Mariko bertemu dengan seorang anak perempuan yang membawa boneka beruang milik Sayaka dulu. Ketika ditanyakan, anak itu mengatakan kalau itu boneka milik gadis yang tinggal di sana juga. Mariko masuk dan melihat kalau barang-barang Sayaka belum sempat dibereskan. Dia berniat mengambil kembali barang-barang adiknya itu. Tiba-tiba dia mulai mendengar suara-suara yang aneh dari kamar. Lalu ada hembusan angin secara tiba-tiba. Kemudian dia mendengar ponsel adiknya berdering. Di dalamnya dia melihat foto Sayaka sedang menggendong boneka beruang yang dibawa anak perempuan tadi. Mariko mengunjungi apartemen anak itu di kamar 1302. Ia menanyakan ibunya, namun ibunya sedang tidak di rumah. Ketika Mariko menanyakan bagaimana caranya mendapatkan boneka itu, anak itu hanya menggelengkan kepala. Tapi dia menanyakan, apakah Mariko tidak takut tinggal di apartemen itu? Ketika Mariko bertanya kenapa, anak itu mengatakan kalau semua perempuan yang tinggal di sana sudah meninggal. Saat itulah ibu anak itu tiba-tiba muncul dan langsung menutup pintu, lalu membiarkan Mariko kebingungan. Malam itu ia tidur di apartemen 1303 sendirian. Ketika sedang berdiri di balkon, ia melihat bayangan adiknya di dalam kamar. Ia bertanya, apakah Sayaka ingin menyampaikan sesuatu kepadanya? Sayaka hanya menggelengkan kepala. Dan ketika Mariko mendekat, arwah adiknya itu menghilang. Ia menghabiskan waktu sambil menonton acara di televisi. Tapi ia tidak bisa tertawa, hanya menangis karena masih merasa sedih.
Setelah terbangun, ia kembali mengamati foto-foto di ponsel adiknya. Ketika itulah dia melihat sebuah foto adiknya dengan bayangan seperti hantu perempuan di latar belakangnya. Ia kemudian memutuskan untuk menyelidiki tempat adiknya itu berfoto, yaitu di dekat lemari di dalam kamar. Di dalam kamar selalu tercium seperti bau busuk, tapi di dalam lemari tidak terdapat apa-apa. Tiba-tiba saja seluruh rumah itu berguncang dan muncul seperti asap yang memenuhi kamar itu. Ternyata bersamaan dengan itu terjadi gempa di sana, sehingga Mariko tidak menganggap ada yang aneh dengan hal itu. Dia melihat bayangan hantu perempuan di balik jendela yang memandangnya sambil tersenyum menyeramkan. Setelah mandi, dia bermaksud mengambil air minum di dalam kulkas. Tapi anehnya mulut botol minuman itu sudah berkerenyut seperti bekas terbakar tanpa tahu apa penyebabnya. Hari itu juga Mariko membereskan urusan dengan pihak developer dan menyerahkan kunci apartemen itu lalu pergi. Tapi ia masih sempat bertemu dengan gadis kecil penghuni kamar 1302. Ketika itulah anak itu mengatakan kalau gadis yang memberikan boneka itu padanya masih berada di situ. Meski keheranan, Mariko tetap memutuskan untuk pergi dari sana. Begitu keluar dari lift, dia bertemu dengan seorang detektif yang ternyata sedang menyelidiki kasus itu. Detektif itu curiga kalau Sayaka tidak bunuh diri, tapi ada yang membunuhnya. Dari dialah Mariko mengetahui kalau ternyata semua penghuni apartemen itu tewas karena bunuh diri dengan terjun dari balkon. Detektif itu menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Kemudian menceritakan tentang peristiwa menyeramkan yang dialami oleh penghuni awal apartemen itu. Ternyata ada seorang gadis bernama Yukio dan ibunya Sachiko. Ternyata Yukio tinggal dengan mayat ibunya selama 6 bulan lebih. Mayat ibunya itu disimpannya di dalam lemari. Tapi kemudian dia juga bunuh diri dengan terjun dari balkon apartemen. Yukio seorang anak yang pendiam dan tidak punya teman. Selalu membawa makan siang sendiri dan makan sendiri di atap sekolah. Sachiko adalah ibu yang kejam dan suka menyiksa Yukio. Ia bahkan menyuruh anaknya itu makan makanan anjing. Kisah menyeramkan itu bahkan sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Detektif itu merasa curiga karena tak satu pun korban di apartemen itu yang memiliki latar belakang untuk bunuh diri. Dia ingin menyelidiki lebih jauh. Mariko lalu memberikan sebuah anting yang dia temukan di apartemen itu kepada si detektif untuk diselidiki. Karena menurutnya anting itu bukan milik Sayaka. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Di rumahnya ia masih harus berhadapan lagi dengan ibunya yang tidak berhenti menangisi Sayaka. Dia kecewa karena ibunya seperti tidak menganggap ada dirinya dan mereka bertengkar. Mariko yang kecewa memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia sudah membeli buku tentang peristiwa menyeramkan di apartemen 1303 dan membacanya di taman. Di dalam buku itu dia kembali melihat boneka beruang yang dibawa anak itu. Lewat buku itu dia mulai mengetahui kisah awalnya bagaimana Yukio dan Sachiko menghuni apartemen itu pada awalnya. Sachiko adalah seorang ibu yang pemabuk dan sering marah-marah. Ia bahkan mengurangi jatah makan Yukio dan sering memukulinya. Sepertinya dia berubah jadi gila. Apartemen mereka pun berantakan tak terurus, penuh dengan sampah. Sementara ibunya sibuk mencoreti dinding dengan kata mati, sambil menggigiti botol air mineral, hingga mulutnya berdarah. Yukio sangat sedih melihat perilaku ibunya. Diam-diam dia membeli sepasang anting-anting baru. Ibunya marah ketika melihatnya lalu menarik anting-anting itu hingga telinga Yukio terluka. Saking marahnya Yukio menusuk ibunya dengan pisau.
Dengan ketakutan dan bersimbah darah, ibunya menyembunyikan diri di dalam lemari pakaian sampai tewas. Yukio menjalani hidupnya dengan tanpa tujuan. Sementara pemilik apartemen mengusirnya karena mereka sudah 6 bulan tidak membayar sewa. Karena putus asa, Yukio lalu memutuskan untuk terjun dari balkon apartemennya di lantai 13 itu. Mariko lalu mendatangi pemilik apartemen itu untuk menanyakan tentang kejadian-kejadian bunuh diri yang terjadi di sana. Ia curiga kalau pemilik properti itu sudah mengetahui tentang peristiwa-peristiwa aneh di sana, tapi tidak memberitahukannya pada calon penghuni. Pemilik properti memilih menghindar dan pura-pura tidak tahu. Karena kesal, Mariko menamparnya. Ketika sedang berada di toilet, tiba-tiba saja anting-antingnya dicopot dengan paksa hingga telinganya berdarah. Kemudian dia melihat bayangan Yukio di sudut toilet sedang memandanginya dengan marah. Sepertinya Yukio selalu mengikutinya kemanapun. Bahkan ketika dia sedang bersama detektif yang menyelidiki kasus itu. Sepertinya Yukio marah karena Mariko mengambil anting-anting itu dari apartemennya. Sementara itu, sekelompok anak muda sedang mengadakan pesta di kamar 1303. Mereka menyewanya hanya selama musim panas saja. Tiba-tiba saja Yukio mendatangi mereka dan menebar teror untuk mengusir mereka. Beberapa orang berhasil melarikan diri, tapi 3 orang gadis terjebak oleh rambut Yukio dan dilempar keluar lewat balkon hingga tewas. Ketika itu Mariko dan si detektif sedang dalam perjalanan menuju ke apartemen itu. Mereka kemudian melihat kalau ada 3 orang gadis yang tewas karena terjun dari balkon. Mariko langsung naik ke lantai 13 dan mendatangi kamar 1303 itu. Tiba-tiba saja ia bertemu dengan ibunya di dalam kamar. Di sana keadaan sudah sangat berantakan. Pelapis dinding sudah robek dan menunjukkan tulisan-tulisan Sachiko di dinding dulu. Dan ada banyak rambut yang menempel di dinding. Ibunya tidak peduli ketika Mariko memanggil-manggil dan malah masuk ke kamar tempat lemari pakaian lalu menghilang. Mariko menyusul ke dalam dan bertemu dengan Yukio. Dengan putus asa, Mariko bertanya mengapa Yukio tega membunuh Sayaka. Tapi Yukio hanya menggelengkan kepala dan darah mengalir dari matanya sebagai ganti air mata. Tiba-tiba dia melihat gadis kecil dari apartemen sebelah sedang bergantungan di balkon. Mariko berusaha menyelamatkannya dengan menarik tangannya. Tapi tiba-tiba saja Yukio muncul dan berusaha menarik Mariko ke arah balkon untuk dilemparkan. Mariko meminta agar Yukio berhenti membunuh orang. Ia akan tinggal di apartemen itu bersama ibunya untuk menjaga Yukio. Mariko juga mengembalikan anting-anting yang diambilnya. Setelah itu, Mariko pun pingsan. Ketika tersadar, ia melihat ke arah balkon dan Yukio mengejutkannya hingga terpeleset. Yukio berusaha melepaskan pergelangan tangannya agar ia terjatuh. Dari balkon sebelah, anak perempuan itu menyaksikan jatuhnya Mariko bersama ibunya sambil tersenyum. Kemudian mereka menghilang. Karena ternyata mereka juga adalah hantu dari apartemen 1303. Yukio kembali masuk ke dalam apartemen itu. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film apartemen 1303. Semoga bisa memicu adrenalin dan menambah keberanian. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.